Kami turut berbelasungkawa prihatin sedalam-dalamnya atas musibah yang sedang terjadi di Kalimantan. Dan juga sekaligus untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT. Betul. Berbicara mengenai Kalimantan, ini Kalimantan adalah paru-paru dunia. Paru-paru dunianya sedang rusak. Dirusak atau entah apa penyebabnya. Entah apa yang akan terjadi dengan alam kita, dengan dunia kita, di mana di sana tidak hanya sekedar pohon yang terbakar, tapi banyak juga satwa-satwa, hewan-hewan yang mungkin kehilangan tempat tinggal, bahkan juga mulai membahayakan manusia dan juga saudara-saudara kita di sana. Betul, saudara-saudara kita di NTT juga mengalami bencana gempa. Dan sampai sekarang juga kabarnya masih mendapatkan gempa-gempa susulan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan tim reporter kami yang akan melihat langsung kondisi terkini di pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Betul. Halo, selamat pagi. Halo Gabrin. Selamat pagi. Ya, Gabrin, sebelumnya kami mengucapkan turut prihatin dan belasungkawa. Kalau tidak salah, Gabrin pun tempat tinggalnya menjadi salah satu korban yang terkena musibah gempa ini, betulkah? Ya kakak, untuk saat ini di NTT khususnya di Kabupaten Manggarai Timur masih terjadi gempa susulan dan keluarga saya juga ikut berdampak. Saat ini saya berada di Desa Golobune, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Di sini hampir semua warga mendirikan tenda darurat pasca terjadinya gempa. Apalagi gempa susulan yang terus terjadi membuat warga memutuskan untuk mendirikan tenda darurat. Dan sampai saat ini bisa disaksikan sendiri di belakang saya ada begitu banyak tenda yang didirikan oleh warga. Mereka merasa trauma karena gempa susulan yang terus-terusan terjadi. Ya, Gabrin, menurut informasi terakhir di tanggal 20 Agustus jam 16, apakah benar gempa katanya sudah terjadi sampai sebanyak 3.572 kali? Berdasarkan data BMKG di NTT, khususnya di beberapa wilayah yang ada di Kepulauan Flores, gempa susulan terus terjadi, bahkan sudah melebihi angka 3.700-an kali. Dan yang paling deras gempanya itu terjadi di tanggal 20 sejak pagi sampai dengan sore hari. Hal ini membuat warga panik, berlarian keluar dari tenda-tenda pengungsian. Bahkan juga berdasarkan data yang saya dapatkan, di beberapa wilayah juga banyak rumah yang mengalami kerusakan pasca terjadinya gempa susulan. Wah, itu hampir seluruh bangunan terkena dampak gempa itu kah? Ada beberapa wilayah yang memang terdampak parah, seperti saat ini di Desa Golobune, Kecamatan Lambaleda Selatan, dan juga di Kecamatan Lambaleda Utara. Sampai saat ini, warga masih bertahan di tenda pengungsian. Bahkan berdasarkan data pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, ada 30-an ribu lebih warga yang hingga saat ini masih bertahan di tenda pengungsian yang disediakan oleh pemerintah maupun tenda-tenda darurat yang dibangun sendiri. Ya, menurut kabar katanya masih ada wilayah yang belum terjangkau bantuan karena akses tertutup. Apakah benar? Sampai dengan saat ini ada beberapa wilayah di Kabupaten Manggarai Timur itu yang belum dijangkau oleh bantuan penanganan darurat. Saat ini di Desa Golobune, tempat di mana saya sekarang berada, warga belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka bertahan di tenda pengungsian selama 5 hari sejak terjadinya gempa pertama pada Sabtu 15 Agustus lalu. Dan sampai saat ini juga beberapa infrastruktur jalan di Kabupaten Manggarai Timur itu mengalami longsor dan ada juga beberapa ruas jalan yang terputus pasca terjadinya gempa, apalagi adanya gempa susulan ini. Di Kecamatan Lambaleda Utara, akses utama yang menghubungkan Kabupaten Manggarai Timur dengan Kecamatan Lambaleda Utara itu terputus. Begitupun juga dengan akses jalan dari Kabupaten Manggarai ke Manggarai Timur. Hal ini menyebabkan distribusi logistik dari pemerintah itu terhambat. Ya,
Kalau dilihat tadi cuplikan videonya banyak sekali warga yang mengungsi di tenda-tenda dan walaupun pendistribusian makanan, bantuan belum secara menyeluruh, tapi bantuan terus-terusan datang. Raffi juga tim Rans juga kalau tidak salah di tanggal 17 juga langsung mengirimkan bantuan ya. Ya, Pak, yang paling dibutuhkan masyarakat di sana saat ini apa, Pak? Yang paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini yang pertama ketersediaan bahan makanan, air minum bersih, susu untuk anak-anak, obat-obatan untuk lansia dan juga terpal untuk membangun tenda darurat. Selain itu juga kebutuhan yang paling mendesak oleh masyarakat yang dirasakan saat ini adalah soal rasa nyaman. Ya, ya. Karena masyarakat masih trauma dengan gempa susulan yang terus-terusan terjadi. Mereka sangat berharap kehadiran pemerintah, baik dalam bentuk bantuan maupun juga kehadiran dari tim kesehatan untuk memberikan trauma healing, khususnya bagi anak-anak yang mengalami trauma. Bahkan berdasarkan informasi yang saya dapat, kemarin saat terjadi gempa susulan, ada seorang anak sekolah dasar itu meninggal dunia pasca terjadinya gempa susulan. Dia tertimpa bangunan rumah saat terjadinya gempa susulan. Baik. Ya, wah, dan sampai hari ini pun gempa terus datang ya, Gabrin ya, sampai sekarang. Gempa susulan masih dirasakan dan beberapa menit yang lalu gempa susulan itu masih juga terasa. Hal ini membuat warga juga bertahan di tenda pengungsian. Mereka belum menjalankan aktivitas. Ya. Ya, salam buat saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan bantuan demi bantuan, doa terus dipanjatkan. Dan Doa. yang paling penting itu ada pasca bencana, itu juga yang harus kita perhatikan ya. Dan satu Indonesia juga pasti ayo kita bantu. Betul. Apapun yang bisa kita berikan, apapun itu buat saudara-saudara kita yang terkena bencana. Ya. Dan juga keluarga di NTT semuanya bisa diberikan ketabahan. Ya. Insya Allah kita semua satu Indonesia pasti bantu. Iya. Gabrin, terima kasih kasih. reportasnya. Terima kasih Salam banyak. buat keluarga juga, turut prihatin dengan semua warga di sana. Selamat pagi. Ya, kalau tidak salah Raffi juga kemarin sama Dudas Minus One mengumpulkan bantuan ya. nih sampai Ya. 1 miliar, betul? Ya jadi kemarin kita lagi sambil live nonton bola, kita bikin donasi yang terkumpul tuh waktu itu 1 jam setengah tuh nonton bola tuh hampir 150 lah, 50 juta. Tapi alhamdulillah sama Ariel, Desta, Gading, kita berempat kita buletin 1 miliar. Jadi kita kirim orang ke sana Ya. untuk membelikan barang-barang Ya, ya. ataupun uangnya kita berikan kepada di tempat di titik-titik yang memang Ya. membutuhkan. Oh, berarti udah langsung didistribusikan. Sudah ya? didistribusikan? Sekarang tim udah di sana, Rans juga. Iya. Juga, selain Dudas Manaswan juga dari Rans juga, dari saya pribadi juga ada. Jadi kita memang udah. Ya, jadi pas tanggal 17 Agustus kemarin kan Rans sama The Hakim sama Jebret juga sudah direncanakan jauh-jauh hari untuk memeriahkan 17 Agustusan itu. Agustusan. Jadi saat itu Raffi tidak bisa bergabung banyak karena setelah dari istana memikirkan dan rapat khusus untuk NTT ini. Jadi ya udah, jadi kayak kemarin itu kita kayak bagi tugas ya, Pi ya. Iya. Saya di tempat lomba, Raffi di rumah rapat untuk Mengatur NTT saat itu. Jadi Karena kan nggak gampang untuk bisa Ya. mesti ke sana. Lagi telepon, ada beberapa teman-teman yang punya minimarket minimarket gitulah. Tapi Ya. ternyata ke sana kan nggak gampang gitu. Ya, aksesnya. Ya. Ini nih pas kemarin juga pas di istana gimana, Pi? Kemarin pas upacara lancar, bagus ya? Alhamdulillah lancar. Yang terpenting itu ya kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, tapi juga tetap menjaga kesatuan dan persatuan, saling mendoakan satu sama lain. Ya. Tapi A juga kelihatan kabur-kaburan waktu di istana itu, Ani ada video. Karena kesibukannya luar biasa. Ya, Coba karena kita mungkin lihat, banyak kita lihat. informasi ya. Wah, pokoknya Sebenarnya ya 17 Agustus itu tetap kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia. Dengan cara tapi juga apapun. tanpa kita juga menyingkirkan atau melupakan ada saudara-saudara kita juga yang terkena musibah. Ya. Tetap kita juga mendoakan. Ya. Ya alhamdulillah 17 Agustus tetap upacaranya berjalan dengan lancar.
tetap juga kan ada masyarakat juga yang tetap kita hibur juga, Itu. tapi ada yang kita doakan juga. Dan kemarin aku bilang, kayak jadi kita bagi tugas gitu ya, Bi, ya. Bagi tugas. Udah, ya udah. Iya, berarti memang ya untuk rakyat NTT, rakyat Kalimantan jangan merasa sendirian karena Indonesia ada bersama kalian. Ya. Nah, tapi berbicara mengenai 17 Agustusan nih, ini ada salah satu ibu pejabat juga yang wah total kalau Agustusan juga. Oh iya, Iya. kemarin itu cantik pakai bajunya A. Keren banget, langsung Iya. aja kita panggil yuk Ibu Arumi Basin. Halo pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.